Antara Januari dan Agustus 1945, perang di Pasifik terkonsentrasi pada satu tujuan tunggal, nasib akhir Kepulauan Jepang. Pada saat itu, lebih dari 2,7 juta ton transportasi laut telah ditenggelamkan dalam satu tahun saja, lalu lintas minyak telah berkurang hingga angka kritis, dan impor barang-barang esensial praktis lumpuh. Dari Kepulauan Mariana yang berjarak 2.500 km dari Tokyo, ratusan B-29 memulai serangan udara yang dalam beberapa bulan akan meratakan lebih dari 60 kota. Hanya dalam malam tanggal 9 hingga 10 Maret, ibu kota tersebut kehilangan lebih dari 40 km persegi akibat satu serangan bom bakar tunggal. Di Washington, rencana untuk menginvasi pulau-pulau utama sedang difinalisasi. Di Tokyo, Komando Tinggi mencoba mengorganisir pertahanan yang semakin terbatas akibat kurangnya bahan bakar, transportasi, dan kapasitas industri. Keputusan di kedua sisi Pasifik tidak lagi menanggapi pernyataan politik, melainkan pada angka-angka konkret, laporan yang telah dipecahkan kodenya, dan evaluasi operasional yang menumpuk dari minggu ke minggu. Di persimpangan antara blokade laut, pemboman sistematis, dan perencanaan invasi inilah akhir dari segalanya mulai ditentukan. Bagaimana kehancuran Jepang yang dahsyat itu benar-benar terjadi? Pengepungan tak kasat mata, blokade yang membekap Jepang. Pada akhir 1944, Jepang masih terus bertempur di berbagai garis depan, tetapi pusat gravitasi perang tidak lagi berada di pulau-pulau terpencil atau dalam pertempuran laut besar. Masalah sebenarnya ada di perairan yang mengelilingi kepulauan tersebut. Selama berbulan-bulan, kapal selam Amerika Serikat berpatroli di rute-rute komersial dan secara konsisten menyerang kapal kargo serta kapal tanker minyak yang menopang ekonomi kekaisaran. Apa yang di awal konflik merupakan perang armada telah berubah menjadi kampanye sistematis melawan transportasi laut. Selama tahun-tahun pertama, doktrin Angkatan Laut Amerika Serikat memprioritaskan penenggelaman kapal perang musuh. Mentalitas itu berubah pada 1944. Perintah mulai menunjukkan dengan jelas bahwa kapal tanker dan kapal kargo harus menjadi target utama. Pada saat itu, masalah teknis pada torpedo telah diperbaiki dan komandan yang kurang agresif telah diganti. Hasilnya seketika. Hanya dalam tahun itu, lebih dari 600 kapal Jepang dikirim ke dasar laut dengan total sekitar 2,7 juta ton. Angka bulanan mencerminkan dampaknya. Pada Juli hilang lebih dari 200.000 ton. Pada Agustus, angka tersebut melampaui 240.000. Pada September, kembali melampaui 180.000. Penurunan setelahnya tidak menunjukkan berkurangnya tekanan, melainkan karena semakin sedikit kapal yang tersedia untuk diserang. Jepang memulai perang dengan kebutuhan sekitar 10 juta ton transportasi laut untuk menopang ekonominya. Pada 1941, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 6 juta ton di bawah benderanya. Penaklukan awal telah menambah kapasitas tertentu, tetapi tidak cukup. Seiring berjalannya waktu, ketidakseimbangan menjadi tidak tertahankan. Pada awal 1945, tonase yang tersedia telah berkurang menjadi hanya sedikit lebih dari 2,5 juta ton. Sebagian besar armada dagang yang tersisa terpencar atau rusak, dan sebagian besar kapal tanker tidak bisa bergerak tanpa kemungkinan untuk memenuhi fungsi aslinya. Masalah minyak adalah intinya. Jepang membutuhkan antara 6 hingga 7 juta ton per tahun untuk menjaga mesin perangnya. Produksi dalam negeri hanya mencapai sebagian kecil dari jumlah tersebut. Cadangan Asia Tenggara telah menjadi salah satu tujuan strategis yang mendorong ekspansi awal. Ladang-ladang tersebut dapat menghasilkan volume yang cukup, tetapi hambatan sebenarnya adalah memindahkan minyak mentah ke kilang-kilang Jepang dan kemudian mendistribusikan bahan bakar ke garis depan pertempuran. Transportasi adalah hambatan utamanya, bottleneck. Kapal selam dan pesawat sekutu menyerang kapal tanker dengan kegigihan khusus. Pada Desember 1944, satu patroli kapal selam berhasil menghancurkan beberapa kapal tangki yang masing-masing mengangkut 100.000 barel. Bulan itu, hanya sebagian kecil dari bahan bakar yang direncanakan yang sampai ke wilayah Jepang.
Pada Maret 1945, tidak ada satupun kapal tanker yang berhasil menyelesaikan perjalanan ke pulau-pulau utama. Dampak kumulatifnya sangat menghancurkan. Gangguan perdagangan tidak hanya memengaruhi bahan bakar. Impor batu bara, biji besi, karet, dan pupuk turun secara drastis. Pada 1941, angkanya tinggi. Pada 1944 jumlahnya berkurang drastis. Pada 1945 angkanya merosot hingga ke level yang hampir simbolis. Pabrik-pabrik yang bergantung pada bahan baku eksternal mulai lumpuh. Upaya untuk menyebarkan industri guna melindunginya dari serangan udara justru menghasilkan lebih banyak kekacauan daripada perlindungan. Memindahkan mesin dan personel ke fasilitas darurat tanpa infrastruktur yang memadai justru mengurangi efisiensi alih-alih meningkatkannya. Tenaga kerja juga menderita. Setelah 1 dekade perang yang berkelanjutan, populasi pekerja telah kelelahan, jam kerja panjang dan inflasi telah menggerus upah. Kelangkaan makanan memaksa banyak orang meninggalkan pos mereka untuk mencari perbekalan. Laporan-laporan setelahnya menunjukkan bahwa penurunan produksi industri selama musim semi 1945 terjadi secara mendadak. Antara Maret dan April, pembuatan persenjataan turun secara signifikan, dan di bulan-bulan berikutnya terus menurun hingga mencapai sekitar setengah dari angka maksimum yang tercatat pada musim gugur sebelumnya. Ditambah dengan kemerosotan ekonomi ini, muncul bentuk tekanan lainnya. Pada akhir 1944, Pangkalan Udara Amerika Serikat di Kepulauan Mariana mulai beroperasi secara rutin. Saipan, Tinian, dan Guam telah diamankan setelah pertempuran sengit selama musim panas. Dari pulau-pulau tersebut, yang berjarak sekitar 1.500 km dari Honshu, pembom baru B-29 dapat mencapai wilayah Jepang tanpa perlu melakukan perhentian di tengah jalan. Pada tanggal 1 November 1948, salah satu pesawat ini terbang di atas Tokyo dalam misi pengintaian foto. Penduduk mengamati dalam diam jejak putih di langit. Tidak ada bom hari itu, hanya konfirmasi bahwa musuh bisa mencapai jantung negara. Tak lama kemudian, serangan pertama dengan muatan bahan peledak pun dimulai. Pada tanggal 24 November, sekitar 100 B-29 lepas landas dengan target menyerang pabrik mesin pesawat di sebelah utara ibu kota. Kondisi di ketinggian mengejutkan para awak pesawat. Angin berkecepatan tinggi, yang hingga saat itu belum dikenal oleh penerbangan strategis, mengganggu akurasi pengeboman. Hanya sebagian pesawat yang berhasil mengenai target yang direncanakan. Banyak proyektil jatuh di zona industri sekitarnya. Pengalaman tersebut mengungkap kesulitan teknis yang memaksa adanya peninjauan taktik dan prosedur. Sementara itu di dalam negeri, Komando Tinggi Jepang menganalisis situasi. Di markas besar Kekaisaran, rencana untuk memperkuat pertahanan wilayah nasional mulai diperdebatkan. Kekalahan di Pasifik telah mengurangi kapasitas ofensif Angkatan Laut. Perhatian pun dipusatkan pada persiapan Angkatan Darat dan mobilisasi sumber daya di dalam pulau-pulau utama. Penempatan pasukan, reorganisasi unit, dan pemanfaatan infrastruktur yang ada mulai dipelajari. Penekanannya adalah pada mempertahankan apa yang tersisa dan mengantisipasi konfrontasi langsung di tanah sendiri. Tekanan kapal selam dilengkapi dengan penebaran ranjau udara di perairan dalam. Operasi yang diarahkan ke selat-selat kunci semakin membatasi pergerakan kapal. Selat Shimonoseki, titik vital bagi komunikasi antara laut pedalaman dan dunia luar, praktis terblokade. Kapal-kapal yang rusak kesulitan bahkan untuk mencapai galangan kapal perbaikan. Lalu lintas pesisir mengalami penundaan terus-menerus. Barang-barang yang sebelumnya dipindahkan melalui laut kini harus diangkut dengan kereta api, yang mengakibatkan kepadatan pada jaringan yang sudah dipaksa bekerja hingga batas maksimal. Pada awal 1945, efek gabungan dari blokade kapal selam, ranjau udara, dan kampanye pengeboman awal telah menciptakan pengepungan yang hampir total di sekeliling kepulauan tersebut. Armada dagang yang tersisa menghindari pelayaran jauh karena takut akan kerugian yang pasti terjadi. Para komandan sadar bahwa setiap pengiriman bisa menjadi pengorbanan yang sia-sia. Angkatan Laut Kekaisaran kekurangan pengawal yang memadai dan metode anti kapal selam mereka sangat terbatas.
Hasilnya adalah isolasi progresif pulau-pulau utama dari wilayah-wilayah di daratan benua. Kapasitas untuk memengaruhi jalannya perang dari laut berkurang secara drastis. Kapal-kapal permukaan besar nyaris tidak bisa beroperasi karena kekurangan bahan bakar. Prioritas beralih ke pertahanan langsung wilayah tersebut. Kota-kota memang belum menderita kehancuran masif yang akan terjadi kemudian, namun infrastruktur ekonomi sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Angka impor, produksi, dan transportasi mencerminkan penurunan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, musim dingin tahun 1944 hingga 1945 mendapati Jepang dalam situasi yang genting. Negara tersebut masih memiliki kekuatan bersenjata yang signifikan dan mempertahankan posisi di daratan Asia, namun basis material yang menopang upaya perang terkikis dengan cepat. Keputusan yang diambil pada bulan-bulan sebelumnya, baik oleh mereka yang mengorganisir blokade maupun mereka yang mencoba melawannya, telah membentuk skenario di mana setiap ton bahan bakar, setiap muatan bahan baku, dan setiap pesawat yang lepas landas dari Mariana merupakan bagian dari tekanan yang konstan. Pengepungan tersebut tidak hanya mewujud dalam pertempuran yang terlihat. Ia termanifestasi dalam pabrik-pabrik yang mengurangi jam kerja, dalam kereta-kereta yang memuat material langka, dan dalam kapal-kapal yang tetap berlabuh karena kurangnya perlindungan. Dari luar, kapal selam dan pembom beraksi dengan keteraturan yang meningkat. Dari dalam, otoritas militer dan sipil mencoba mengatur ulang sumber daya yang terbatas untuk mempertahankan wilayah. Keseimbangan perlahan-lahan condong, sementara negara tersebut menghadapi isolasi yang memengaruhi kapasitas industri maupun kehidupan sehari-hari mereka. Perang udara berubah, titik balik Lemay. Ketika pembom mulai beroperasi secara berkelanjutan dari Kepulauan Mariana, gagasan utamanya masih sama dengan yang memandu kampanye udara di Eropa, menyerang instalasi kunci dengan presisi untuk melumpuhkan industri militer Jepang. Doktrin tersebut telah dirumuskan bertahun-tahun sebelumnya dan dibela oleh perwira yang percaya bahwa menghancurkan pabrik-pabrik spesifik dapat mematahkan kapasitas tempur suatu negara tanpa perlu meratakan seluruh kota. Di Pasifik, orang yang bertanggung jawab menerapkan pendekatan tersebut adalah Jenderal Haywood Hansell, seorang pendukung setia pengeboman selektif. Operasi-operasi pertama memperjelas bahwa teori tersebut menghadapi hambatan praktis yang sangat besar. Para awak terbang di ketinggian untuk menghindari pertahanan anti-pesawat dan jet tempur musuh, namun di lapisan atmosfer atas tersebut, mereka menemui arus angin yang sangat cepat yang belum pernah diketahui sebelumnya, jet stream, yang mengubah total lintasan bom. Pada kecepatan mendekati 130 atau 140 mil per jam, angin tersebut menggeser posisi pesawat dan membuat proyektil jatuh jauh dari target yang direncanakan. Ditambah lagi dengan awan tebal yang terus-menerus menutupi zona industri luas yang memaksa penggunaan radar, sebuah sistem yang pada saat itu tidak menawarkan akurasi yang diperlukan untuk menghantam target kecil secara teratur. Angka hasil operasi tidak memuaskan Washington. Puluhan pesawat dikirim dan kembali dengan dampak yang terpencar atau kerusakan terbatas. Kerugian akibat kegagalan mekanis, cuaca buruk, dan kesalahan operasional tetap tinggi. B-29 adalah pesawat yang canggih namun masih membawa masalah teknis, mesin yang terlalu panas, kegagalan listrik, dan kesulitan dalam penerbangan jarak jauh. Performa umum tidak sebanding dengan besarnya sumber daya yang diinvestasikan dalam program tersebut. Pada musim panas dan musim gugur 1944 telah terjadi debat internal mengenai kelayakan mempertahankan operasi dari pangkalan-pangkalan di Cina. Upaya logistik yang diperlukan untuk memasok lapangan udara tersebut melalui pegunungan Himalaya memakan jumlah bahan bakar dan waktu yang sangat besar. Curtis LeMay, yang telah mengambil alih komando 20 Bomber Command di wilayah tersebut, melihat secara langsung betapa tidak efisiennya sistem itu. Setiap misi memerlukan beberapa penerbangan transportasi sebelumnya hanya untuk mengumpulkan bahan bakar yang diperlukan. Operasi, menurut laporannya sendiri, tidak dapat dipertahankan secara efektif dalam kondisi tersebut. LeMay memiliki reputasi sebagai komandan yang praktis, fokus pada hasil. Di Eropa, ia telah menunjukkan kemampuan untuk mengatur formasi, meningkatkan prosedur, dan menambah efektivitas serangan. Reputasinya tumbuh dengan cepat dan ia pun segera naik jabatan.
pada akhir 1944, sementara kesulitan di Kepulauan Mariana menjadi semakin nyata, di Washington mulai terbentuk gagasan bahwa perubahan kepemimpinan sangat diperlukan. Pada Januari 1945, Jenderal Laurens Norstad tiba di Guam dengan perintah langsung dari Jenderal Henry Arnold. Hansel akan dibebas tugaskan dari Komando 21 Bomber Command dan digantikan oleh LeMay. Keputusan tersebut mencerminkan hilangnya kepercayaan pada strategi yang diterapkan hingga saat itu. Ini bukan hanya soal angka yang tidak memuaskan, melainkan kekhawatiran bahwa program BE-29 akan kehilangan kredibilitas jika tidak menghasilkan efek yang terlihat. LeMay menjabat pada akhir Januari. Ia mendapati kekuatan yang besar dalam hal personel dan pesawat, namun dengan moral yang rendah dan prosedur yang ia anggap tidak efisien. Dalam laporan-laporan pertamanya, ia menggambarkan staf umum yang kurang efektif dan unit-unit yang, menurut penilaiannya, bekerja tanpa fokus yang jelas. Ia memerintahkan program pelatihan intensif. Ia menuntut disiplin yang lebih besar dalam navigasi, penggunaan radar, dan koordinasi antar awak. Ia meningkatkan muatan per pesawat dengan menghapus sebagian persenjataan defensif yang ia anggap tidak perlu menghadapi perlawanan udara Jepang yang ia evaluasi sebagai terbatas. Sambil mengatur ulang kekuatan, ia memeriksa hasil bulan-bulan sebelumnya. Laporan-laporan menunjukkan bahwa serangan presisi di ketinggian tidak menghasilkan kerusakan yang proporsional dengan upaya yang dikeluarkan. Pada Desember 1944, sebuah dokumen internal telah mengakui bahwa 20th Air Force tidak mampu membom target kecil secara efektif menggunakan radar. Perakiraan cuaca juga menunjukkan bahwa cuaca buruk di atas kepulauan Jepang akan bertahan selama berbulan-bulan. Dalam kondisi tersebut, mempertahankan metode yang sama hanya menjanjikan hasil yang serupa. Secara paralel di Washington dan di berbagai komite analisis, kerentanan kota-kota Jepang terhadap api didiskusikan secara terbuka. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan konsentrasi industri yang tinggi di zona perkotaan yang padat penduduk, di mana bengkel, gudang, dan pabrik kecil terintegrasi ke dalam lingkungan perumahan. Foto, peta, dan bahkan detail konstruksi rumah diperiksa untuk mengevaluasi bagaimana lingkungan tersebut akan bereaksi terhadap serangan bom bakar. Pengujian yang dilakukan di fasilitas eksperimental mengonfirmasi efektivitas perangkat baru seperti bom M69 yang dilengkapi dengan gel mudah terbakar yang menyebar saat benturan dan menghasilkan kebakaran yang sulit dikendalikan. Perintah-perintah mulai mencerminkan perubahan fokus tersebut. Meskipun prioritas resmi masih menyebutkan penghancuran industri aeronautika, serangan area mulai diizinkan sebagai bagian dari upaya umum. Bagi LeMay, persoalan ini bukan lagi sekadar teori. Ia perlu menemukan cara untuk menggunakan kekuatan di bawah komandonya agar menghasilkan hasil yang nyata. Pada bulan Februari, ia memerintahkan beberapa misi yang menggabungkan bahan peledak dan bom bakar. Ia mengamati bahwa pada ketinggian yang lebih rendah, akurasi meningkat dan angin kencang di lapisan atas memiliki pengaruh yang lebih kecil. Ia juga membuktikan bahwa pertahanan Jepang, setidaknya di zona tertentu, tidak mewakili hambatan yang ditakuti sebelumnya. Kerugian tidak meningkat secara tidak proporsional saat profil penerbangan diubah. Pada awal Maret, ia menulis surat ke Washington yang menyatakan bahwa ia sedang mengembangkan metode radikal untuk menggunakan kekuatan yang tersedia. Gagasan utamanya adalah meninggalkan pengeboman siang hari pada ketinggian tinggi sebagai formula dominan dan mengadopsi serangan malam hari pada ketinggian yang lebih rendah dengan mengonsentrasikan bom bakar dalam jumlah besar di atas area industri perkotaan. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian taktik, menghilangkan beban yang tidak perlu pada pesawat, mendefinisikan ulang formasi, menetapkan pesawat pemandu yang menandai titik awal, dan mengoordinasikan gelombang serangan untuk memaksimalkan penyebaran api. Perubahan ini tidak disambut dengan antusias oleh semua awak pesawat. Terbang di malam hari pada ketinggian yang lebih rendah dan dengan lebih sedikit persenjataan pertahanan menimbulkan kekhawatiran. Beberapa pilot takut keputusan tersebut akan meningkatkan risiko yang tidak perlu. Namun LeMay menegaskan bahwa data yang tersedia menunjukkan ancaman udara Jepang yang terbatas dan ketidakefektifan yang sebenarnya terletak pada penyebaran dampak yang disebabkan oleh angin dan cuaca.
Transformasi doktrinal pun ditetapkan. Alih-alih mencoba melumpuhkan instalasi individu dengan serangan presisi yang bergantung pada kondisi ideal, tujuannya beralih menjadi penghancuran luas terhadap zona di mana industri terintegrasi ke dalam jaringan perkotaan. Pengalaman Inggris di Eropa menawarkan sebuah preseden. Di Pasifik, arah upaya tersebut kini berada di tangan seorang komandan yang bersedia mengubah metode sampai mendapatkan efek yang dicari. Saat rencana disesuaikan dan bom-bom bakar ditumpuk di pangkalan-pangkalan Kepulauan Mariana, perang udara di atas Jepang memasuki fase baru. Kombinasi tekanan politik, keterbatasan teknis pengeboman presisi, dan analisis mendalam terhadap struktur industri Jepang telah menyebabkan pergeseran strategis. 21 Bomber Command di bawah komando barunya bersiap untuk menerapkan pendekatan yang berbeda, didukung oleh evaluasi dingin terhadap hasil sebelumnya dan keyakinan bahwa kampanye ini harus diintensifkan secara menentukan. Operasi Meeting House, malam saat Tokyo dibakar. Pada awal Maret 1945, di Kepulauan Mariana, 21 Bomber Command selesai menyesuaikan sebuah operasi yang akan menandai titik balik dalam kampanye udara melawan Jepang. Evaluasi hasil dari bulan-bulan sebelumnya sudah jelas. Penyebaran bom yang disebabkan oleh angin di ketinggian ditambah dengan fragmentasi industri Jepang ke dalam ribuan bengkel yang terselip di lingkungan perumahan, membuat dampak serangan presisi menjadi terbatas. Rancangan baru ini berangkat dari premis yang berbeda. Jika industri Jepang tersebar dalam struktur bangunan ringan yang terintegrasi di zona perkotaan yang padat, maka cara paling efektif untuk melumpuhkannya adalah dengan membakar seluruh zona tersebut. Tokyo dipilih sebagai target utama bukan karena simbolisme, melainkan karena konsentrasi produksi dan kepadatan bangunannya. Area luas di timur kota terdiri dari rumah-rumah dan bengkel kecil berbahan kayu dan kertas dengan jalan-jalan sempit yang memudahkan perambatan api. Perencanaan operasional dirancang dengan presisi. Pesawat-pesawat pertama yang lepas landas tidak akan membawa muatan peledak terbesar, melainkan bom penanda, marker bombs. Fungsinya adalah untuk membatasi area persegi panjang, di mana sisa kekuatan lainnya akan mengonsentrasikan penjatuhan bom. Pola pendekatan ditetapkan di mana setiap skuadron akan mengikuti koridor yang ditentukan, menghindari gangguan pada lalu lintas udara malam hari. Untuk memaksimalkan muatan bom bakar, Lemay mengizinkan pencopotan sebagian besar persenjataan pertahanan dari B-29. Jumlah senapan mesin dikurangi dan bobot yang tidak perlu dihilangkan. Keputusan ini mengandung risiko yang diperhitungkan. Mereka akan terbang pada ketinggian lebih rendah, antara 5 hingga 8.000 kaki, di dalam jangkauan potensial artileri anti-pesawat, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa kapasitas pencegatan Jepang terbatas dan bahan bakar sangat langka. Bom yang dipilih terutama adalah M69, silinder pembakar kecil yang diisi dengan napalm. Setiap bom induk melepaskan puluhan amunisi sekunder, submunitions, yang saat menghantam menembus atap-atap ringan dan menyebarkan zat gel yang menempel pada permukaan dan terus terbakar bahkan pada material yang lembab. Bom M47 yang lebih besar juga disertakan untuk memulai titik api awal yang lebih intens. Malam tanggal 9 Maret dimulai dengan lepas landas bertahap dari Tinian, Saipan, dan Guam. Lebih dari 300 B-29 memulai perjalanan melintasi Pasifik. Rute yang dibuat membawa mereka ke arah barat laut. Awalnya mendaki ke ketinggian yang aman, dan kemudian turun secara progresif sebelum mencapai dataran Kanto. Penerbangan malam mengurangi akurasi pertahanan Jepang dan memfasilitasi kejutan relatif. Di Tokyo, sirene mulai berbunyi sesaat setelah tengah malam. Penduduk sudah terbiasa dengan peringatan yang sering terjadi, meskipun banyak serangan sebelumnya tidak menghasilkan kerusakan yang menghancurkan. Brigade Pertahanan Sipil setempat, yang terdiri dari sukarelawan dan staf kota, bersiap dengan peralatan dasar, pompa manual, ember air, dan pengait untuk merobohkan struktur yang terbakar. Pada pukul 00:08, penanda pertama jatuh di distrik yang ditentukan. Dari udara, para awak mengamati bagaimana titik-titik cahaya kecil menentukan perimeter.
Dalam hitungan menit, gelombang utama pertama memulai penjatuhan sistematis bom bakar, mengikuti pola persegi panjang yang direncanakan. Antara pukul 00:15 dan 30 menit, ratusan amunisi sekunder menembus atap dan dinding. Di rumah-rumah kayu, api merambat hampir seketika. Napal mengalir melalui tatami dan balok kayu, menyulut api dengan cepat. Penduduk mencoba memadamkan titik api pertama dengan air, tetapi jumlah kebakaran yang terjadi secara bersamaan melampaui tanggapan koordinasi apapun. Pada pukul 00:40 menit, formasi baru memasuki koridor serangan. Dari ketinggian rendah, para awak sudah melihat banyak kolom asap yang membumbung tinggi. Jarak pandang yang diterangi oleh kebakaran awal memudahkan identifikasi zona-zona yang masih utuh. Bom terus dijatuhkan dengan teratur. Kesaksian yang dikumpulkan kemudian oleh otoritas Jepang menggambarkan adegan kekacauan yang meningkat. Beberapa penyintas menceritakan bagaimana udara mulai bergerak dengan kekerasan yang tidak biasa, memberi makan api yang merambat dari rumah ke rumah. Seluruh keluarga mencoba melarikan diri ke ruang terbuka atau menuju Sungai Sumida. Yang lain mencari perlindungan di parit anti pesawat yang segera menjadi penuh sesak. Antara pukul 1 dan 2 dini hari, akumulasi titik api menciptakan fenomena yang berbeda dari sekadar kebakaran terisolasi. Panas yang masif memicu arus udara naik yang menyedot udara menuju pusat zona yang terdampak. Angin yang di permukaan terasa seperti embusan yang sangat kencang, mendorong bara api pijar melewati jalan-jalan dan atap-atap rumah. Brigade pemadam kebakaran menjadi tidak berdaya. Pipa-pipa air pecah akibat panas dan tekanan. Kendaraan darurat tidak dapat bergerak maju karena jalur yang terhalang oleh puing-puing dan kerumunan massa. Di sektor-sektor tertentu, suhu mencapai level yang membuat siapapun tidak mungkin mendekat dalam radius beberapa meter dari struktur yang terbakar. Menjelang pukul 2:30 menit, blok-blok bangunan yang luas telah diselimuti api yang terus menyala. Beberapa kesaksian menggambarkan orang-orang yang mencoba menyeberangi jalan raya terbuka hanya untuk berhadapan dengan embusan udara panas yang merobohkan siapapun yang berlari. Di tepi Sungai Sumida, ribuan orang berdesakan mencari perlindungan. Banyak yang menceburkan diri ke air, yang lain terjepit oleh tekanan kerumunan. Dari udara, para pilot melaporkan adanya turbulensi yang disebabkan oleh arus termal yang naik. Permukaan kota tampak seperti hamparan cahaya terang yang seragam. Pola serangan telah mencapai tujuannya, menciptakan jalur api padat yang saling terhubung. Saat fajar menyingsing, besarnya skala kerusakan mulai terlihat. Seluruh sektor di timur Tokyo telah berubah menjadi tumpukan puing yang berasap. Laporan awal menunjukkan bahwa puluhan ribu bangunan telah hancur. Estimasi di kemudian hari menempatkan angka kematian pada kisaran lebih dari 100.000 orang, meskipun penghitungan bervariasi karena sulitnya identifikasi segera. Dari sudut pandang militer Amerika Serikat, laporan operasional menonjolkan efektivitas metode tersebut. Kerugian pesawat B-29 relatif rendah dibandingkan dengan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Komando militer menyimpulkan bahwa kombinasi ketinggian rendah, konsentrasi masif bom bakar, dan pelepasan persenjataan pertahanan telah menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada yang diperoleh di bulan-bulan sebelumnya. Analisis strategis setelahnya menggarisbawahi bahwa area yang hancur mencakup ribuan bengkel kecil yang merupakan bagian dari jaringan industri Jepang. Kehancuran tersebut tidak terbatas pada instalasi yang diidentifikasi secara individu, melainkan berdampak pada struktur produksi yang terintegrasi di dalam jaringan perkotaan. Sementara sisa-sisa api padam perlahan di hari-hari berikutnya, Tokyo menyajikan pemandangan yang telah berubah total. Seluruh jalanan telah lenyap. Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Otoritas lokal mencoba mengatur ulang layanan dasar di tengah kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kampanye udara hingga saat itu. Di Kepulauan Mariana, operasi ini dicatat sebagai model yang dapat direplikasi. Pengalaman tanggal 9 dan 10 Maret dimasukkan ke dalam perencanaan misi-misi berikutnya terhadap kota-kota Jepang lainnya, memperkuat pola yang telah membuktikan kemampuannya untuk menghasilkan kehancuran perkotaan skala besar melalui satu serangan terkonsentrasi.
Kepulauan di bawah serangan, kota dan pelabuhan runtuh. Mulai Maret 1945, kampanye udara Amerika Serikat secara sistematis mengadopsi penghancuran area perkotaan sebagai poros utama serangannya terhadap Jepang. Dengan pendekatan baru yang sudah berjalan, Komando 21 Bomber Command memperluas daftar target strategis melampaui ibu kota. Target besar berikutnya adalah Osaka. Kota ini bukan hanya pusat komersial yang relevan, melainkan juga simpul industri dengan pabrik baja, mesin berat, produk kimia, dan jaringan luas bengkel subkontraktor. Konfigurasi perkotaannya menjadikannya target yang tepat untuk penerapan metode yang telah digunakan di Tokyo. Dalam serangan yang diluncurkan terhadap Osaka selama Maret dan April, formasi B-29 mereplikasi skema yang telah teruji. Pendekatan malam hari, turun ke ketinggian menengah rendah, penjatuhan bom bakar yang terkonsentrasi, dan penarikan mundur tanpa memperpanjang keberadaan di atas target. Gelombang serangan tidak mencari bangunan tertentu, melainkan menjenuhkan seluruh zona. Dalam hitungan jam, area yang luas diselimuti api. Laporan-laporan setelahnya menunjukkan bahwa sektor industri dan perumahan terintegrasi dalam satu perimeter kehancuran yang sama. Pertahanan Jepang merespons dengan artileri anti-pesawat, tetapi kurangnya bahan bakar dan terbatasnya ketersediaan pesawat pencegat mengurangi efektivitas mereka. Kerugian Amerika Serikat kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Dalam analisis internal Komando Udara, Osaka mengonfirmasi bahwa metode tersebut dapat diterapkan berulang kali dengan hasil yang konsisten. Kobe menjadi target besar berikutnya. Sebagai kota pelabuhan dan pusat konstruksi kapal, Kobe menampung galangan kapal, gudang, dan pabrik yang terkait dengan produksi maritim. Di sana pun garis pemisah antara instalasi industri dan perumahan sangat tipis. Serangan bom bakar memicu kebakaran yang merambat cepat di antara struktur bangunan ringan. Area luas di pelabuhan dan lingkungan pekerja rata dengan tanah. Kesaksian Jepang yang dikumpulkan setelah perang menggambarkan kolom asap yang terlihat dari jarak berkilo-kilometer dan jalan-jalan yang berubah menjadi koridor api. Brigade pemadam kebakaran mencoba membuat sekat api dengan merobohkan rumah-rumah, tetapi intensitas titik api melampaui sumber daya yang tersedia. Sistem perkotaan yang sudah tertekan oleh kelangkaan selama berbulan-bulan tidak dapat merespon secara terkoordinasi. Nagoya, pusat kunci industri aeronautika Jepang, dipukul dengan logika yang sama. Di sana terdapat pabrik-pabrik yang terkait dengan produksi mesin dan komponen penerbangan. Namun, sebagian besar manufaktur bergantung pada bengkel keluarga kecil yang terintegrasi dalam distrik padat penduduk. Pengeboman bom bakar berdampak baik pada instalasi utama maupun jaringan produksi yang tersebar tersebut. Pengulangan pola ini di berbagai kota menciptakan fenomena akumulatif. Ini bukan hanya soal menghancurkan gedung, melainkan memutus jalinan yang menghubungkan manufaktur, transportasi, dan distribusi. Setiap serangan mengurangi kemampuan pemulihan sistem ekonomi secara umum. Otoritas Jepang mencoba mendistribusikan kembali produksi ke zona yang kurang terdampak, tetapi tekanan udara yang konstan mempersulit reorganisasi yang stabil. Sejalan dengan kampanye bom bakar, operasi berbeda yang menyasar infrastruktur maritim diintensifkan. Angkatan Udara Amerika Serikat mulai menebar ranjau di pelabuhan, selat, dan rute pesisir internal. Kampanye ini, yang dirancang untuk memblokade lalu lintas laut Jepang, memengaruhi tidak hanya pelabuhan komersial besar, tetapi juga akses sekunder yang digunakan untuk transportasi regional. Ranjau udara dijatuhkan dengan presisi di atas kanal dan pintu masuk pelabuhan. Efeknya seketika, kapal dagang mulai menghindari rute biasa karena takut akan ledakan. Pengangkutan batu bara dari Hokkaido menuju zona industri di selatan menjadi tidak teratur. Pergerakan beras dan bahan pangan lainnya menuju pusat perkotaan mengalami gangguan yang meningkat. Kombinasi aktivitas kapal selam Amerika Serikat dan penebaran ranjau udara secara drastis mengurangi kapasitas Angkatan Laut Niaga Jepang. Kapal-kapal yang selamat dari serangan udara kini menghadapi risiko konstan di perairan pesisir. Jaringan logistik internal mulai terfragmentasi secara nyata. Pertukaran antara wilayah agraris dan industri melambat hingga level kritis. Laporan yang dicegat oleh intelijen Amerika Serikat
termasuk lalu lintas pesan yang dipecahkan melalui sistem Magic, menunjukkan kesulitan yang meningkat dalam alokasi sumber daya. Komunikasi internal mencerminkan masalah bahan bakar, keterlambatan transportasi, dan ketegangan dalam distribusi pangan. Sinyal-sinyal ini memperkuat persepsi di Washington bahwa tekanan gabungan tersebut menghasilkan efek struktural. Di kota-kota yang terdampak, dampak terhadap warga sipil sangatlah mendalam. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal setelah gelombang serangan yang berturut-turut. Pengungsian ke zona pedesaan dan penggunaan perlindungan darurat menjadi hal yang lazim. Rumah sakit yang kelebihan beban merawat korban luka akibat luka bakar, patah tulang, dan runtuhan struktur bangunan. Infrastruktur kesehatan yang rusak atau tidak memadai nyaris tidak dapat memberikan respons. Jatah makanan resmi menurun secara progresif. Sistem kereta api yang terbatas karena kurangnya bahan bakar dan suku cadang beroperasi dengan keterlambatan yang konstan. Pabrik-pabrik yang tidak hancur secara langsung menghadapi kekurangan input dan pemutusan pasokan listrik. Ekonomi perkotaan berfungsi dengan interupsi yang terus-menerus. Di Pusat Komando Amerika Serikat, analisis setelah setiap serangan dilakukan dengan sangat rinci. Foto udara sebelum dan sesudah memungkinkan pengukuran luas permukaan yang rata dengan tanah dan kepadatan kehancuran. Persentase rumah dan bengkel yang musnah diestimasi. Data-data ini dimasukkan ke dalam evaluasi strategis yang lebih luas. Evolusi pemikiran strategis berlangsung secara progresif, namun jelas. Awalnya, pengeboman bom bakar dirancang sebagai adaptasi taktis. Namun, dengan setiap kota baru yang hancur, metode ini berubah menjadi poros utama, serangan udara. Doktrin sekarang memprioritaskan kejenuhan perkotaan dibandingkan pemilihan target secara bedah, presisi. Para perencana mengamati bahwa penghancuran seluruh lingkungan secara simultan memengaruhi produksi, perumahan pekerja, dan jaringan transportasi lokal. Tujuannya bukan hanya melemahkan instalasi militer spesifik, melainkan mengikis sistem secara keseluruhan. Integrasi antara industri dan jaringan pemukiman mengubah seluruh kota menjadi unit fungsional di dalam upaya perang. Seiring berjalannya musim semi dan mendekati musim panas tahun 1945, lebih banyak kota berukuran sedang ditambahkan ke dalam daftar target. Setiap operasi mengikuti parameter serupa, konsentrasi masif pesawat, pengurangan beban pertahanan untuk memaksimalkan muatan bom bakar, dan perencanaan malam hari untuk meminimalkan kerugian. Hasil kumulatifnya adalah transformasi nyata pada bentang alam perkotaan Jepang. Sektor-sektor luas di Osaka, Kobe, dan Nagoya rata menjadi reruntuhan. Pelabuhan yang tidak dapat digunakan sebagian serta rute laut yang ranjau membatasi kemampuan untuk mendistribusikan kembali sumber daya. Tekanan udara dan laut beroperasi secara terkoordinasi pada sistem ekonomi yang sama. Di Washington dan di Komando Pasifik, kesimpulan yang diambil bersifat operasional bukan retoris. Angka-angka mengenai tonase bom yang dijatuhkan, luas mil persegi yang hancur, dan lalu lintas laut yang lumpuh dimasukkan ke dalam laporan berkala. Setiap evaluasi memperkuat gagasan bahwa kombinasi api perkotaan dan sesak napas logistik sedang mengurangi kemampuan Jepang untuk mempertahankan perang. Kampanye ini tidak lagi dirasakan sebagai rangkaian episode yang terisolasi, melainkan sebagai urutan berkelanjutan yang memperluas perimeter kehancuran. Setiap kota yang ditambahkan meningkatkan tekanan pada sistem yang melemah, sementara serangan udara memasuki fase yang semakin intens. Namun, keputusan strategis lainnya sedang dibentuk dan akan segera mengubah jalannya perang. Proyek Manhattan, senjata yang mengubah keseimbangan. Asal-usul program yang berpuncak pada senjata nuklir ini bermula pada tahun 1838 ketika ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann mengidentifikasi fenomena fisi nuklir pada uranium. Lise Meitner dan Otto Frisch menginterpretasikan proses tersebut dengan benar. Saat inti atom membelah, ia melepaskan energi dalam jumlah yang luar biasa. Implikasi militer segera muncul dalam pikiran para fisikawan Eropa yang melarikan diri dari Nazisme. Pada Agustus 1939, Leo Szilard menyusun sebuah surat yang ditandatangani oleh Albert Einstein yang ditujukan kepada Presiden Franklin D. Roosevelt.
Dokumen tersebut memperingatkan bahwa Jerman mungkin mencoba mengembangkan bom berdasarkan reaksi berantai uranium. Surat itu tidak menyatakan bahwa senjata semacam itu sudah ada, melainkan bahwa fisika membuktikan kemungkinannya. Roosevelt pun mengizinkan studi pendahuluan di bawah Komite Penasihat Uranium. Selama tahun-tahun pertama, pengerjaannya terpencar dan berskala terbatas. Namun, setelah Amerika Serikat terjun ke medan perang pada Desember 1941 dan adanya evaluasi intelijen mengenai penelitian Jerman, program ini memperoleh prioritas strategis. Pada September 1942, Angkatan Darat mengambil alih kendali formal. Jenderal Leslie R. Groves ditunjuk untuk memimpin proyek tersebut yang diberi nama Administrative Manhattan Engineer District. Groves mengatur ulang struktur dengan kriteria militer. Ia memilih J. Robert Oppenheimer sebagai direktur ilmiah yang kemudian mendirikan laboratorium pusat di Los Alamos, New Mexico. Di sana berkumpullah tim yang mencakup fisikawan seperti Enrico Fermi, Hans Bethe, Edward Teller, dan Richard Feynman. Tantangannya adalah mengubah persamaan teoretis menjadi perangkat operasional yang mampu melepaskan energi secara terkendali hingga saat peledakan. Dua jalur teknis dikembangkan secara paralel. Jalur pertama berfokus pada uranium-235. Masalah utamanya adalah uranium alam hanya mengandung sekitar 0,7% isotop yang dapat membelah fissionable tersebut. Untuk mendapatkan jumlah yang berguna, isotop itu perlu dipisahkan dari uranium-238. Di Oak Ridge, Tennessee, dibangun fasilitas raksasa yang menggunakan 3 metode berbeda: difusi gas, pemisahan elektromagnetik, dan difusi termal. Kompleks Y-12 menggunakan calutron elektromagnetik besar. K-25, sebuah pabrik difusi gas sepanjang lebih dari setengah kilometer, membutuhkan konsumsi listrik yang setara dengan kota ukuran menengah. Jalur kedua adalah plutonium-239. Elemen ini tidak ditemukan di alam dalam jumlah yang dapat digunakan dan harus diproduksi secara artifisial dalam reaktor nuklir. Di Hanford, Washington, dibangun reaktor industri pertama di dunia. Batang-batang uranium diradiasi dan kemudian diproses secara kimia untuk mengekstrak plutonium. Pabrik ini memerlukan fasilitas pemisahan jarak jauh karena radioaktivitas material yang sangat intens. Desain senjata berbasis uranium mengadopsi sistem tipe meriam, gun type. Dalam model ini, massa subkritis U-235 ditembakkan menggunakan bahan peledak konvensional menuju massa lainnya, yang secara instan membentuk konfigurasi superkritis yang memulai reaksi berantai. Perhitungan menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki probabilitas tinggi untuk berfungsi tanpa perlu uji coba sebelumnya. Namun, plutonium menghadirkan kesulitan tambahan. Ketidakmurnian yang dihasilkan dalam reaktor membuat metode tipe meriam tidak layak. Para ilmuwan kemudian mengembangkan sistem implosi. Alih-alih menyatukan dua massa, sebuah bola plutonium dikompresi menggunakan muatan bahan peledak yang disusun dalam geometri yang presisi. Tujuannya adalah mencapai kompresi simetris yang meningkatkan kepadatan hingga mencapai keadaan superkritis. Untuk itu, dirancang detonator listrik yang disinkronkan dengan presisi mikrodetik. Total biaya proyek ini melampaui 2.000 juta dolar pada masa itu. Lebih dari 125.000 orang berpartisipasi di berbagai tingkatan tanpa mengetahui tujuan akhirnya. Fasilitas-fasilitas tersebut sengaja disebar di zona-zona terisolasi di bawah tindakan keamanan ketat dan kompartementalisasi informasi. Pada Juli 1945, desain implosi siap untuk diuji coba. Uji coba tersebut diberi nama kode Trinity. Perangkat itu ditempatkan di puncak Menara Baja setinggi sekitar 30 meter di Gurun Alamogordo, New Mexico. Pada pukul 05:29 dan 45 detik pagi hari tanggal 16 Juli, ledakan tersebut menghasilkan daya ledak yang diperkirakan sekitar 20 kiloton TNT. Bola api naik dengan cepat dan menghasilkan awan berbentuk jamur yang terlihat dari jarak yang sangat jauh. Instrumen mencatat data mengenai tekanan, suhu, dan radiasi. Keberhasilan ini mengonfirmasi bahwa desain implosi berfungsi sesuai proyek Manhattan, senjata yang mengubah keseimbangan.
Asal-usul program yang berpuncak pada senjata nuklir ini bermula pada tahun 1838 ketika ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann mengidentifikasi fenomena fisi nuklir pada uranium. Lise Meitner dan Otto Frisch menginterpretasikan proses tersebut dengan benar. Saat inti atom membelah, ia melepaskan energi dalam jumlah yang luar biasa. Implikasi militer segera muncul dalam pikiran para fisikawan Eropa yang melarikan diri dari Nazisme. Pada Agustus 1939, Leo Szilard menyusun sebuah surat yang ditandatangani oleh Albert Einstein yang ditujukan kepada Presiden Franklin D. Roosevelt. Dokumen tersebut memperingatkan bahwa Jerman mungkin mencoba mengembangkan bom berdasarkan reaksi berantai uranium. Surat itu tidak menyatakan bahwa senjata semacam itu sudah ada, melainkan bahwa fisika membuktikan kemungkinannya. Roosevelt pun mengizinkan studi pendahuluan di bawah Komite Penasihat Uranium. Selama tahun-tahun pertama, pengerjaannya terpencar dan berskala terbatas. Namun, setelah Amerika Serikat terjun ke medan perang pada Desember 1941 dan adanya evaluasi intelijen mengenai penelitian Jerman, program ini memperoleh prioritas strategis. Pada September 1942, Angkatan Darat mengambil alih kendali formal. Jenderal Leslie R. Groves ditunjuk untuk memimpin proyek tersebut yang diberi nama Administrative Manhattan Engineer District. Groves mengatur ulang struktur dengan kriteria militer. Ia memilih J. Robert Oppenheimer sebagai direktur ilmiah yang kemudian mendirikan laboratorium pusat di Los Alamos, New Mexico. Di sana berkumpullah tim yang mencakup fisikawan seperti Enrico Fermi, Hans Bethe, Edward Teller, dan Richard Feynman. Tantangannya adalah mengubah persamaan teoretis menjadi perangkat operasional yang mampu melepaskan energi secara terkendali hingga saat peledakan. Dua jalur teknis dikembangkan secara paralel. Jalur pertama berfokus pada uranium-235. Masalah utamanya adalah uranium alam hanya mengandung sekitar 0,7% isotop yang dapat membelah fissionable tersebut. Untuk mendapatkan jumlah yang berguna, isotop itu perlu dipisahkan dari uranium-238. Di Oak Ridge, Tennessee, dibangun fasilitas raksasa yang Proyek Manhattan, senjata yang mengubah keseimbangan. Asal-usul program yang berpuncak pada senjata nuklir ini bermula pada tahun 1838 ketika ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann mengidentifikasi fenomena fisi nuklir pada uranium. Lise Meitner dan Otto Frisch menginterpretasikan proses tersebut dengan benar. Saat inti atom membelah, ia melepaskan energi dalam jumlah yang luar biasa. Implikasi militer segera muncul dalam pikiran para fisikawan Eropa yang melarikan diri dari Nazisme. Pada Agustus 1939, Leo Szilard menyusun sebuah surat yang ditandatangani oleh Albert Einstein yang ditujukan kepada Presiden Franklin D. Roosevelt. Dokumen tersebut memperingatkan bahwa Jerman mungkin mencoba mengembangkan bom berdasarkan reaksi berantai uranium. Surat itu tidak menyatakan bahwa senjata semacam itu sudah ada, melainkan bahwa fisika membuktikan kemungkinannya. Roosevelt pun mengizinkan studi pendahuluan di bawah Komite Penasihat Uranium. Selama tahun-tahun pertama, pengerjaannya terpencar dan berskala terbatas. Hiroshima 8/15, detonasi dan gelombang kejut. Pada malam tanggal 5 ke 6 Agustus 1945, di Pangkalan Udara Northfield, Tinian, operasi tersebut dipresentasikan sebagai misi khusus di dalam 509 Taihei Composite Group. Kolonel Paul W. Tibbets mengumpulkan awak kapal yang ditugaskan di pesawat B-29 nomor 82. Target telah dikonfirmasi, Hiroshima. Prakiraan cuaca menunjukkan langit cerah. Pesawat yang dipilih tersebut dibaptis pada malam yang sama dengan nama Enola Gay. Pada pukul 02:45 dini hari, pembom tersebut memulai lari lepas landas. Pesawat itu membawa muatan lebih dari 4 ton di ruang bom utamanya. Selain Enola Gay, lepas landas pula B-29 lainnya, Great Artist, yang bertugas membawa instrumentasi ilmiah, dan Necessary Evil, yang ditujukan untuk fotografi dan observasi.
Sebelumnya, 3 pesawat meteorologi telah berangkat menuju berbagai target potensial untuk mengonfirmasi jarak pandang. Awak Enola Gay mencakup Mayor Thomas Ferriby sebagai bombardier, Kapten William Parsons sebagai perwira persenjataan, dan Letnan II Maurice Jepson sebagai asisten teknis. Parsons telah memutuskan untuk tidak menyelesaikan perakitan total bom di darat. Prosedur akhir akan dilakukan saat terbang untuk mengurangi risiko. Selama perjalanan di atas Pasifik, pesawat mempertahankan ketinggian jelajah menuju Iwo Jima sebagai titik temu. Di sana mereka bertemu dengan pesawat misi lainnya. Setelah posisi dan kondisi meteorologi yang menguntungkan di atas Hiroshima dikonfirmasi, grup tersebut maju menuju Kepulauan Jepang. Di tengah penerbangan, Parsons dan Jepson turun ke ruang bom. Mereka memasukkan muatan bubuk mesiu yang diperlukan untuk mengaktifkan mekanisme internal perangkat tersebut. Proses dilakukan dengan alat manual dan di bawah kondisi stabilitas yang terkendali. Sistem dipersenjatai kira-kira 30 menit sebelum peluncuran. Hiroshima adalah markas tentara umum kedua Jepang dan titik konsentrasi logistik. Tata kota tersebut terdiri dari 6 sungai yang membagi kota menjadi beberapa sektor datar yang mudah diidentifikasi dari ketinggian. Berbeda dengan kota-kota lain yang sudah dibom secara intensif, Hiroshima hanya mengalami serangan terbatas hingga saat itu. Sesaat sebelum pukul 8 pagi, Enola Gay memulai pendekatan akhir. Ketinggian distabilkan pada kira-kira 31.000 kaki, sekitar 9.400 meter. Langit cerah. Tidak ada perlawanan udara yang signifikan. Artileri anti-pesawat melepaskan beberapa tembakan tersebar tanpa akurasi. Pada pukul 8:15 menit dan 17 detik, Ferriby melepaskan perangkat tersebut setelah mengidentifikasi titik referensi yang ditugaskan. Jembatan Aoyoi yang memiliki bentuk T khas yang terlihat jelas dari udara. Segera setelah itu, Tibbets melakukan manuver putar balik tajam hampir 160 derajat untuk menjauh dengan tenaga maksimal. Bom tersebut turun selama sekitar 43 detik. Pada ketinggian kira-kira 1.900 kaki, sekitar 580 meter, di atas tanah, mekanisme internal memulai reaksi berantai. Ledakan tersebut melepaskan energi yang setara dengan 15 kiloton TNT. Dalam sepersekian detik, terbentuk bola api berdiameter beberapa ratus meter. Suhu di pusatnya mencapai beberapa juta derajat. Radiasi termal menyebar dengan intensitas ekstrem. Permukaan yang terpapar garis langsung menyerap energi yang cukup untuk mengkarbonisasi material. Bayangan benda dan orang tercetak di dinding dan aspal karena kontras termal instan. Dalam radius sekitar 1 kilometer, struktur ringan menguap atau hancur rata. Gelombang kejut segera menyusul cahaya awal. Garis depan tekanan bergerak dengan kecepatan supersonik pada fase awal. Bangunan kayu runtuh hampir sepenuhnya di area yang luas. Konstruksi beton bertulang menderita kehilangan jendela, pintu, dan kerusakan struktural parah. Tekanan tersebut memutus jalur listrik, merobohkan tiang, dan melemparkan puing-puing ke jarak yang sangat jauh. Dari Enola Gay, para awak mengamati kilatan putih kebiruan diikuti oleh perluasan kolom udara yang naik. Jamur nuklir mulai membumbung dengan cepat, mencapai ketinggian beberapa kilometer dalam hitungan menit. Turbulensi mengguncang pesawat akibat gelombang ekspansi sekunder. Di darat, urutan kejadian berlangsung seketika. Orang-orang yang terpapar di udara terbuka menderita luka bakar parah pada kulit yang tidak tertutup. Pakaian berwarna terang memantulkan sebagian radiasi, sementara kain berwarna gelap menyerap energi termal yang lebih besar. Di kantor dan pabrik, tekanan menghancurkan interior dan menjebak penghuninya di bawah balok dan tembok yang runtuh. Kebakaran mulai muncul di berbagai titik hampir pada waktu yang bersamaan. Kombinasi panas awal dan struktur bangunan yang mudah terbakar menghasilkan titik-titik api independen yang kemudian saling menyambung. Di distrik-distrik yang dekat dengan epicentrum, kehancuran terjadi hampir total. Komunikasi terputus. Saluran telepon berhenti berfungsi. Markas besar tentara di kota tersebut menderita kerusakan parah. Otoritas lokal mencoba mengorganisir tanggapan darurat, namun skalanya jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Selama jam-jam pertama, ribuan orang bergerak menuju pinggiran kota untuk mencari air dan bantuan.
Rumah sakit mengalami kerusakan dan personel medis kewalahan. Banyak gedung pemerintah menjadi tidak dapat digunakan. Estimasi awal jumlah korban tidak tepat karena kurangnya catatan segera. Di Tinian, Enola Gay mendarat setelah menyelesaikan misinya. Sebuah pesan bersandi dikirimkan untuk mengonfirmasi keberhasilan tersebut. Instrumen dari Great Artist telah mencatat data tekanan dan radiasi yang akan dianalisis kemudian. Komando Udara melaporkan ke Washington bahwa target telah dicapai sesuai rencana. Presiden Harry S. Truman, yang sedang dalam perjalanan pulang dari konferensi Potsdam di atas kapal USS Augusta, menerima pemberitahuan formal tersebut. Pada hari yang sama, sebuah pernyataan publik disiapkan untuk mengumumkan penggunaan bom energi atom terhadap target Jepang. Teks tersebut menyatakan bahwa senjata ini mewakili hasil dari penelitian dan produksi industri selama bertahun-tahun. Di Tokyo, reaksi awal adalah kebingungan. Komunikasi dengan Hiroshima terputus secara mendadak. Sebuah pesawat yang dikirim untuk pengintaian mengonfirmasi bahwa sebagian besar kota telah hancur. Laporan awal menggambarkan ledakan dengan intensitas yang tidak diketahui hingga saat itu. Komando Tinggi Jepang meminta analisis teknis. Fisikawan Jepang, diantaranya Yoshio Nishina, dikirim untuk menyelidiki. Laporan pertama menunjukkan bahwa ini bisa jadi merupakan senjata berdasarkan prinsip nuklir, meskipun konfirmasi Hiroshima 815, detonasi dan gelombang kejut. Pada malam tanggal 5 ke 6 Agustus 1945, di Pangkalan Udara Northfield, Tinian, operasi tersebut dipresentasikan sebagai misi khusus di dalam 509 Taihei Composite Group. Kolonel Paul W. Tibbets mengumpulkan awak kapal yang ditugaskan di pesawat B-29 nomor 82. Target telah dikonfirmasi, Hiroshima. Prakiraan cuaca menunjukkan langit cerah. Pesawat yang dipilih tersebut dibaptis pada malam yang sama dengan nama Enola Gay. Pada pukul 02:45 dini hari, pembom tersebut memulai lari lepas landas. Pesawat itu membawa muatan lebih dari 4 ton di ruang bom utamanya. Selain Enola Gay, lepas landas pula B-29 lainnya, Great Artist, yang bertugas membawa instrumentasi ilmiah, dan Necessary Evil, yang ditujukan untuk fotografi Nagasaki dan masuknya Uni Soviet, pukulan ganda. Pada tanggal 7 Agustus 1945, sehari setelah kehancuran Hiroshima, Dewan Tertinggi Arahan Perang berkumpul di Tokyo. Informasi yang diterima dari kota tersebut masih sepotong-sepotong. Laporan militer mengonfirmasi kehancuran yang luas dan ledakan dengan karakteristik yang tidak dikenal. Menteri Luar Negeri, Togo Shigenori, berargumen bahwa sifat senjata tersebut menunjukkan tahap baru dalam perang dan Jepang harus mempertimbangkan secara serius untuk menerima deklarasi Potsdam. Dewan terbagi menjadi 2 blok. Di satu sisi, Togo dan Perdana Menteri Suzuki Kantaro membela upaya mencari jalan keluar diplomatik yang dapat mempertahankan institusi kekaisaran. Di sisi lain, Menteri Perang, Jenderal Anami Korechika, bersama Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Umezu Yoshijiro, dan Laksamana Toyoda Soemu menegaskan bahwa Jepang masih bisa memberikan kerugian signifikan jika sekutu mencoba menginvasi kepulauan tersebut. Struktur Dewan menuntut suara bulat untuk mengambil keputusan formal. Perpecahan ini melumpuhkan resolusi segera. Beberapa perwira militer bahkan mempertanyakan apakah Amerika Serikat memiliki lebih dari satu perangkat serupa dengan yang digunakan di Hiroshima. Sementara debat berlanjut di Tokyo, di Tinian persiapan untuk misi kedua sedang difinalisasi. Perangkat yang ditugaskan berbeda dari yang digunakan beberapa hari sebelumnya. Ia menggunakan plutonium dan mekanisme implosi. Pembom yang ditunjuk adalah B-29 Boxcar di bawah komando Mayor Charles W. Sweeney. Dini hari tanggal 9 Agustus, pukul 03:47, Boxcar lepas landas dari Northfield. Pesawat itu ditemani oleh Great Artist dan Big Stink. Target utama yang ditetapkan adalah kota industri Kokura, tempat gudang senjata penting berada. Rencana menuntut penjatuhan bom dengan penglihatan visual langsung. Saat mendekati Kokura, awak pesawat menemui awan tebal dan asap dari pengeboman konvensional baru-baru ini di kota-kota sekitarnya.
Sweeney melakukan 3 kali putaran di atas target mencoba mengidentifikasi titik yang ditentukan. Setiap upaya meningkatkan konsumsi bahan bakar. Waktu terus berjalan dan pertahanan anti pesawat mulai bereaksi. Dengan tingkat bahan bakar yang menurun dan tanpa konfirmasi visual yang jelas, Sweeney memutuskan untuk menuju target sekunder, Nagasaki. Kota ini adalah pusat industri dengan galangan kapal Mitsubishi, pabrik senjata, dan pabrik metalurgi. Berbeda dengan Kokura, Nagasaki memiliki topografi yang tidak teratur dengan perbukitan yang membatasi lembah perkotaan. Setibanya di atas Nagasaki, tutupan awan masih signifikan. Namun sebuah celah momentum memungkinkan identifikasi sebagian area industri di lembah Urakami. Pada pukul 11:02 pagi, perangkat dilepaskan. Detonasi terjadi kira-kira 500 meter di atas tanah. Daya ledak yang dihasilkan diperkirakan sekitar 20 hingga 21 kiloton. Ledakan tersebut menghasilkan bola api, diikuti oleh gelombang kejut yang menyapu lembah. Konfigurasi pegunungan membatasi perluasan lateral dibandingkan dengan kota-kota yang lebih datar, meskipun sektor industri dan lingkungan perumahan di dekat epicentrum hancur lebur. Saat operasi kedua ini sedang berlangsung, peristiwa lain mengubah skenario strategis secara menentukan. Pada tengah malam tanggal 8 menuju 9 Agustus, Uni Soviet secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Pada pukul 1 dini hari, pasukan Soviet menyeberangi perbatasan Manchuria. Tentara Merah memulai serangan besar-besaran terhadap tentara Kwantung. Serangan Soviet dilaksanakan melalui berbagai poros secara bersamaan. Divisi-divisi mekanis maju dengan cepat, didukung oleh artileri dan angkatan udara. Tentara Kwantung, yang pada tahun-tahun sebelumnya merupakan salah satu formasi terkuat Jepang, ditemukan dalam kondisi melemah akibat pemindahan unit-unit ke kepulauan utama dan kekurangan logistik. Dalam beberapa hari, pasukan Soviet menembus jauh ke dalam wilayah Manchuria, melewati garis pertahanan Jepang. Kecepatan gerak maju ini mengejutkan komando tinggi di Tokyo. Kemungkinan untuk menggunakan Moskow sebagai mediator diplomatik pun gugur seketika. Pada pagi hari tanggal 9 Agustus, saat berita tentang serangan Soviet mencapai ibu kota Jepang, Dewan Tertinggi kembali berkumpul. Informasi gabungan, detonasi nuklir kedua dan masuknya Soviet ke dalam perang menciptakan skenario tekanan simultan dari udara dan dari daratan benua. Togo berargumen bahwa situasi strategis telah berubah sepenuhnya. Dengan Uni Soviet sebagai pihak yang berperang, Jepang menghadapi kemungkinan invasi dari utara selain ancaman sekutu di selatan. Anami tetap pada posisi awalnya, bersikeras bahwa Angkatan Darat dapat bertahan di wilayah nasional dan merundingkan syarat-syarat yang lebih menguntungkan setelah pertempuran yang menentukan. Dewan kembali mengalami kebuntuan dengan hasil imbang 3-3. Mengingat mustahilnya mencapai suara bulat, Suzuki meminta diadakannya konferensi kekaisaran, sebuah pertemuan yang diperluas di hadapan Kaisar Hirohito. Pada dini hari tanggal 10 Agustus, di perlindungan bawah tanah Istana Kekaisaran, konferensi tersebut dilangsungkan. Para menteri memaparkan posisi mereka di hadapan monarki. Setelah mendengarkan argumen-argumen tersebut, Hirohito menyatakan pendapatnya bahwa Jepang harus menerima deklarasi Potsdam dengan syarat posisi kaisar tidak diubah. Intervensi kekaisaran ini memecahkan kebuntuan pengambilan keputusan. Sebuah pesan dikirim melalui saluran diplomatik yang menyatakan kesediaan untuk menerima persyaratan tersebut dengan kondisi spesifik tersebut. Namun, di dalam sektor-sektor Angkatan Darat, resistensi terhadap ide untuk mengakhiri konflik dengan syarat-syarat itu tetap bertahan. Pada hari-hari itu, Tokyo menghadapi informasi yang sepotong-sepotong mengenai jangkauan nyata serangan Soviet dan besarnya kehancuran di Nagasaki. Kebetulan waktu dari kedua peristiwa tersebut menghasilkan dampak kumulatif dalam evaluasi strategis Jepang. Struktur pertahanan yang dirancang untuk menghadapi invasi sekutu kini terancam dari berbagai arah. Antara tanggal 9 dan 10 Agustus, perundingan di kepemimpinan Jepang berkisar pada bagaimana menanggapi situasi militer yang telah berubah secara cepat dalam hitungan jam. Dampak ganda, ledakan nuklir baru, dan serangan Soviet di Manchuria mengubah kalkulasi politik dan militer komando tinggi. Keputusan akhir masih memerlukan formalisasi dan komunikasi.
Namun pada saat itu, keseimbangan internal yang telah menopang perlawanan Jepang mulai miring di bawah tekanan gabungan dari peristiwa-peristiwa yang berkembang pada hari-hari di bulan Agustus tersebut. Dari pesan kekaisaran ke era atom. Pada malam tanggal 14 hingga 15 Agustus 1945, ketika keputusan untuk menerima persyaratan sekutu telah diadopsi di tingkat kekaisaran, sekelompok perwira Angkatan Darat mencoba menghalangi agar pengumuman tersebut tidak sampai ke penduduk. Rencana mereka adalah menduduki istana kekaisaran, mengisolasi otoritas sipil, dan menghancurkan rekaman pesan kaisar. Para konspirator percaya bahwa tanpa transmisi resmi, mereka dapat memaksa kelanjutan perang. Upaya tersebut berkembang dengan pergerakan cepat di dalam kompleks istana. Dukungan dari komando atasan dicari, namun banyak jenderal menolak untuk mendukung aksi tersebut. Kurangnya koordinasi dan kepatuhan yang menentukan menghalangi pengukuhan kendali. Komandan Tentara Timur menolak untuk bergabung dalam pemberontakan. Tanpa dukungan luas, operasi tersebut hancur dalam beberapa dari pesan kekaisaran ke era atom. Pada malam tanggal 14 hingga 15 Agustus 1945, ketika keputusan untuk menerima persyaratan sekutu telah diadopsi di tingkat kekaisaran, sekelompok perwira Angkatan Darat mencoba menghalangi agar pengumuman tersebut tidak sampai ke penduduk. Rencana mereka adalah menduduki istana kekaisaran, mengisolasi otoritas sipil, dan menghancurkan rekaman pesan kaisar. Para konspirator percaya bahwa tanpa transmisi resmi, mereka dapat memaksa kelanjutan perang. Upaya tersebut berkembang dengan pergerakan cepat di dalam kompleks istana. Dukungan dari komando atasan dicari, namun banyak jenderal menolak untuk mendukung aksi tersebut. Kurangnya koordinasi dan kepatuhan yang menentukan menghalangi pengukuhan kendali. Komandan Tentara Timur menolak untuk bergabung dalam pemberontakan. Tanpa dukungan luas, operasi tersebut hancur dalam beberapa jam. Beberapa orang yang terlibat melakukan bunuh diri setelah kegagalan tersebut. Pada tengah hari tanggal 15 Agustus, suara Kaisar Hirohito disiarkan melalui radio ke seluruh negeri. Ini adalah pertama kalinya penduduk mendengar langsung suara sang monarki. Pidato tersebut, yang disusun dalam bahasa formal dan hati-hati, mengumumkan bahwa Jepang menerima persyaratan deklarasi Potsdam. Ia tidak menggunakan kata menyerah, namun memperjelas bahwa perang telah berakhir. Keputusan tersebut dipresentasikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk melestarikan bangsa dan menghindari penderitaan tambahan. Di banyak kota, reaksi rakyat adalah kebingungan. Beberapa warga menangis, yang lain terdiam. Selama bertahun-tahun propaganda telah mempromosikan perlawanan hingga sumber daya terakhir. Penerimaan kekalahan yang tiba-tiba menuntut penyesuaian psikologis segera. Angkatan bersenjata menerima perintah untuk menghentikan pertempuran. Di berbagai garnisun kekaisaran, para komandan menyampaikan instruksi untuk menghentikan operasi dan menjaga ketertiban. Dalam minggu-minggu berikutnya, pasukan sekutu mulai tiba di kepulauan tersebut. Jenderal Douglas MacArthur menjabat sebagai Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu, SCAP. Pendudukan diorganisir di bawah struktur yang secara formal mempertahankan fungsi pemerintah Jepang, namun tunduk pada arahan eksternal. Angkatan bersenjata Jepang dibubarkan. Jutaan tentara kembali dari luar negeri atau didemobilisasi di dalam negeri. Reformasi struktural yang mendalam dimulai. Konstitusi direvisi di bawah pengawasan sekutu. Teks baru tersebut mendefinisikan ulang kedaulatan sebagai pancaran dari rakyat dan mengubah kaisar menjadi simbol negara tanpa kekuasaan politik langsung. Pasal yang melepaskan penggunaan perang sebagai hak berdaulat menandai perubahan institusional yang menentukan. Reformasi agraria mendistribusikan kembali tanah dari pemilik tanah besar kepada petani penyewa. Pembubaran parsial konglomerat industri, Zaibatsu, yang telah memusatkan kekuasaan ekonomi di tahun-tahun sebelumnya dipromosikan. Serikat pekerja dilegalkan dan kebebasan sipil diperluas. Pejabat yang terkait dengan rezim militer dicopot dari jabatan mereka dalam proses pembersihan administratif. Di bidang peradilan, pengadilan kejahatan perang diselenggarakan terhadap para pemimpin sipil dan militer. Beberapa dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi, yang lain menerima hukuman penjara.
Tanggung jawab pidana difokuskan pada tokoh-tokoh yang diidentifikasi sebagai penanggung jawab utama keputusan strategis dan politik selama konflik. Di antara penduduk yang terdampak oleh ledakan nuklir, muncul sebuah kelompok yang kemudian dikenal sebagai Hibakusha. Orang-orang ini menghadapi konsekuensi medis jangka panjang terkait dengan paparan radiasi. Pada tahun-tahun pertama pendudukan, informasi publik mengenai efek radiologis dibatasi oleh kontrol sensor. Seiring berjalannya waktu, asosiasi penyintas mulai terorganisir untuk menuntut pengakuan dan dukungan. Sementara Jepang memulai transformasi politik dan sosialnya, dampak penggunaan senjata atom meluas ke tingkat internasional. Di Amerika Serikat, proyek yang menghasilkan bom tersebut menjadi fondasi tahap strategis baru. Lembaga-lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan teknologi nuklir di masa damai dibentuk, termasuk Komisi Energi Atom. Monopoli awal Amerika Serikat atas persenjataan nuklir hanya bertahan beberapa tahun. Pada tahun 1949, Uni Soviet melakukan uji coba pertama yang sukses. Keseimbangan internasional beralih dari situasi unipolar ke kompetisi bilateral. Selanjutnya, Inggris Raya, Prancis, dan Cina mengembangkan persenjataan mereka sendiri. Puluhan tahun kemudian, India dan Pakistan melakukan uji coba nuklir yang dinyatakan secara terbuka. Israel mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis mengenai kapasitasnya. Korea Utara melakukan uji coba pada abad ke-21. Akumulasi persenjataan melahirkan konsep pencegahan nuklir, nuclear deterrence. Gagasan utamanya menyatakan bahwa kepemilikan kapasitas destruktif yang bersifat timbal balik akan menghalangi penggunaan efektif senjata-senjata ini karena membuat serangan pertama apapun menjadi tidak dapat diterima. Selama Perang Dingin, logika ini diekspresikan dalam doktrin seperti destruksi mutu yang terjamin, MAD. Namun, stabilitas tersebut bergantung pada sistem peringatan, keputusan manusia, dan kontrol teknis yang kompleks. Insiden alam palsu dan krisis internasional menunjukkan